Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah berjumpa lagi di kajian Kasmaran, kajian Sakinah Wadah Warahmah Semarang yang bertempat di Masjid Al-Aulia. Dan malam hari ini Masya Allah nih, kami dalam masjid ini kondisinya super ya. Jadi di dalam kita ada sharing ilmu ya, di luar dangdutan. Itu sangat-sangat mencolok sekali di malam hari ini ya. Dan alhamdulillah malam hari ini masih didukung teman-teman dari Hajia Event, kemudian Muslim Badar Food Indonesia, Info Kajian Semarang, kemudian Muslim Basketball Semarang, dan Bahyakan Santai Indonesia. Bersama saya Robin dan juga tentunya malam hari ini kita akan ngobrol tentang mendidik anak itu tugas ayah atau bunda. Sebelum masuk ke pemateri kita ya, saya mau tanya dulu sama teman-teman yang ada di sini nih. Kira-kira tugas ayah atau bunda? Yang ayah angkat tangan, yang bunda angkat tangan. Oke, belum tahu, belum nikah ya, nggak apa-apa ya. Ini agak ngelek kalian ya, nggak apa-apa deh. Ya udah nikah. Kira-kira mendidik anak tugas siapa? Ayah atau bunda? Sama-sama, oke ya. Itu jawaban paling aman ya. Kalau gitu langsung aja kita panggil, ini dia Ustadz malam hari ini, Ustadz Abdul Karim. Silakan Ustadz. Oke, Ustadz pakai mic-nya dulu teman-teman ya. Oh iya, kita juga live di Instagram dan juga YouTube-nya dalam official. Oh nggak live ya? Besok live ya. Oke, direkam dulu. Ustadz, Assalamualaikum. Silakan. Kita ketemunya sebulan sekali Ustadz ya. Bulan kemarin pertemuan kemarin sampai hari ini ada berapa yang ta'aruf Ustadz? Ini kosong nih. Kosong. Nah, jadi beliau ini juga pakar ta'aruf teman-teman. Buat yang mau nitip CV silakan. Saya juga ada titipan CV Ustadz ya. Ada 3 akhwat. Kalau Ustadz ada ikhwan nanti boleh kita ngobrol di sini ya. Boleh. Oke Ustadz. Kira-kira tugas siapa nih? Kalau saya pahamnya ya tugas istri atau tugas bunda. Gitu ya. Ya. Baik. Mendidik anak tugas ayah atau bunda gitu ya. Nah, ya. Enaknya siapa ya? Ayah. Ya harusnya bunda kan di rumah kan. Oh, gitu ya. Suami bekerja ya kan. Karena ayah udah kerja ya. Harusnya bunda ya. Harusnya bunda dong. Oh iya. Kan ibu rumah tangga bukan bapak rumah tangga. Kebanyakan begitu. Iya. Baik. Ini soal kebiasaan di masyarakat yang mungkin perlu diluruskan ya, dikaitkan dengan Islam ya. Kalau di dalam Islam betul tadi ada yang jawab tugas keduanya. Tadi siapa yang jawab tadi itu? Di belakang. Oh iya. Benar jawabannya itu. Oh benar itu. Iya. Ayat hadisnya kan jelas ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah itu. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kemudian kedua orang tuanya yang menggeser fitrahnya tadi sehingga bisa jadi Yahudi, Majusi itu atau Nasrani, itu pendidikan kedua orang tuanya. Kalimatnya Nabi fa'abawa, kedua orang tua. Oke, jadi keduanya. Sedangkan ayah kan bekerja. Betul. Terus mendidiknya bagaimana yang tepat? Iya. Ada yang menarik di tulisan pakar pendidikan dari Saudi ya, Dr. Khalid Ahmad Shanto itu dia mengatakan begini. Jadi kalau dibuat prosentase anak kita itu mesti hidup di 3 tempat. Rumah, udara, laut, avatar. api ya. Jadi hidup di rumah jelas ya, bersama ayah bundanya, kemudian di sekolah bersama gurunya, kemudian di lingkungan ketika dia main itu pasti 3 tempat itu. Beliau mencatat dari sisi durasi waktu, kira-kira anak paling lama di mana? Harusnya di rumah, sekolah, atau lingkungan. Kalau umumnya di rumah ya. Maka tepat bahwa anak itu menghabiskan waktu di rumah. Maka kata beliau, peran orang tua itu sampai 60%. Artinya 60% bisa kalah nggak? Kalau sekolah dikatakan 20%, lingkungan 20%, 60, 20, 100% kan? Kira-kira bisa nggak 60% kalah sama yang 20%? Harusnya nggak bisa. Tapi kenapa faktanya banyak anak kita kemudian ketika pulang orang tua komentarnya begini,
dulu anakku baik, gara-gara main sama itu jadi jelek, jadi rusak. Playing victim ya lu ya. Berarti ada peran yang belum diperankan nih oleh siapa? Orang tua. Wow, baru tahu saya ya. Ya. Saya memang merasakan itu Ustaz ya. Saya nggak mau mandi sendiri, nggak enak ya. Teman-teman saya gitu aja. Teman-teman saya yang orang tuanya udah nggak ada, ayahnya udah nggak ada terutama ya. Betul. Itu hancur Ustaz. Kan saya juga yatim nih. Nah, teman-teman sama yatim nih kalau kumpul tuh itu tuh ya kebanyakan negatifnya dulu belum kenal Ustaz kan saya kan. Ya itu kita memang berpengaruh itu Ustaz ya. Iya. Jadi ini maaf nih, siapapun yang diuji oleh Allah kehilangan pasangan ya, atau single parent lah ya. Itu ada kewajiban loh dalam Al-Quran itu ketika Allah menceritakan tentang Hana. Siapa Hana ini? Hana ini istrinya Imran, ibundanya siapa? Maryam. Oke, ketika dia hamil, kemudian suaminya meninggal. Jadi Maryam itu lahir dalam kondisi yatim. Nah, ayatnya kemudian bicara wa kaffalaha Zakaria. Allah mengilhamkan kepada Hana, kamu harus cari sosok ayah. Meskipun nggak punya suami, kamu wajib mencarikan ayah untuk anak ini. Sosok, bukan suami ya. Bukan, nggak harus nikah kan? Oke. Ya, sosok berarti ada peran yang hilang ketika milih single parent dan tidak mencarikan sosok berperan sebagai ayah. Akhirnya peran itu diperankan oleh Nabi Zakaria. Maka ayatnya wa kaffalaha Zakaria, dan kami titipkan Maryam ini kepada Zakaria. Maka dia tidak kehilangan figur seorang ayah. Karena figur ayah itu penting sekali. Zakaria itu Hana, ibunya Maryam, itu kakak beradik dengan istri Zakaria. Oke, siap. Oh dulu, kan belum tahu ya, jadi meluruskan gitu. Jangan kalau iya tahu Ustaz baru googling, saya kan. Mending tanya langsung kalau nggak tahu. Oke, jadi harus ada peran. Sementara saya dan teman-teman yatim ya, jujurnya begitu ya. Jadi saya sama teman-teman sekolah itu emang ada kumpulan yatim karena nggak bisa ngecek bapak kan, dengan bapak bisa ono kan. Nah itu Ustaz, nggak ada sosok ayah Ustaz. Jadinya ya sepenting itu berarti Ustaz ya. Ada riset ya di sebuah lembaga masyarakatan, saya baca di Amerika itu 60 dari 100% pelaku kriminal itu 60% adalah anak yang tidak punya ayah atau kehilangan ayah. Jadi jiwanya makin keras, kemudian dia juga berontak dengan keadaan. Bahkan pelaku kejahatan seksual kebanyakan adalah seorang yang tidak dekat dengan ayahnya setelah disurvei itu. Dan banget tadi. Lagi-lagi ayah itu penting. Kalian belum nikah siapa ya? Siapa ya? Wow. Jadi memang kuncinya ayah. Semumpet apapun dengan pekerjaan pulang harus coba deh ya. Okay. Ada ayah-ayah yang memang sering dengar kita istilah fatherless ya. Ketidakhadiran ayah itu. Ayahnya ada tapi nggak hadir gitu kan. Dia nggak bisa jadi berperan sebagai ayah. Padahal di rumah, mungkin sekarang kan banyak yang bisnis dari rumah ya. Dia di rumah 24 jam bahkan dia, tapi tidak ada peran sama sekali. Ini juga sebenarnya fatherless yang paling banyak hari ini itu bukan ayahnya yang meninggal, tapi ayah yang tidak berperan. Ya. Saya tertampar banget ya. Malam ini saya mikirnya wah ini istri kena nih. Pulang ke dewe ya. Oke, jadi lagi-lagi sosok suami ini harus gimana saja ya? Jadi gimana bekalnya untuk jadi suami yang tetap tenang menghadapi ujian di luar dan menghadapi anak dan juga keluarga? Ya, kembali ke panduan ya. Jadi teman-teman siapapun harus yakin sebagai muslim itu Al-Quran itu paling lengkap. Dan bicara bahkan kalau keluarga itu ketika bicara keluarga, tema paling utama tentang keluarga itu tema tentang qawam. Apa qawam itu? Kepemimpinan. Dan itu di Al-Quran surat An-Nisa ayat 24 itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa
lelaki itu pemimpin bagi Ya. wanita. Kenapa pemimpin? Allah sampaikan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena dia diberi piranti oleh Allah untuk mimpin itu. Wa bima anfaqu, dan dia memang diberi piranti untuk mencari nafkah. Oke. Nah, itu nafkah itu baru satu pekerjaan yang dianggap oleh sebagian besar orang hari ini, tugasku cari nafkah, tugasmu didik anak kan kepada istri begitu. Iya. Nah, padahal itu ayatnya belum selesai itu, baru bicara satu peran apa? Mencari nafkah. Oke. Terus ayat yang tentang pendidik anak tuh dari suami ada? Ayat tentang mendidik anak, nah ini nanti tentang, jadi mendidik itu jangan dibatasi kayak sekolah ya. Iya. Ada pelajaran, ada meja, ada PR ya. Mendidik itu kan mentransfer adab satu. Ada fasenya sebenarnya Mas Obin ya. Kapan sih bersama Bunda full? Itu tentu mulai 0 sampai 2 tahun. Iya. 0 sampai 2 tahun anak full dengan Bunda karena masih tugas ayah apa dalam Al-Quran adalah mencarikan nafkah yang halal untuk Bunda. Ya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, membuat nyaman, tempat tinggal yang nyaman, ya, rezeki yang halal. Itu tanggung jawab ayah di 0 sampai 2 tahun. Jadi dia nggak ngasih sentuhan langsung, cuman dia bagaimana istri nyaman. Ada istilah apa? Baby apa itu? Ibu-ibu yang suka marah sama anaknya itu Apa namanya? baby blues. Ya, baby blues ya. Itu anak yang orang tua sampai banting anaknya kan, ibu tuh, karena dia ini sangat apa, nggak tahu perhatian dari suami kan. Mungkin tinggal sama mertua yang bermasalah, kemudian juga omongan tetangga yang suami tidak mendukung, malah ikut menyudutkan dan lain sebagainya. Terjadi begitu itu. Nah, padahal tugas ayah 0 sampai 2 tahun untuk menguatkan istri, berikut mencukupkan kebutuhannya. Nah, baru nanti 3 tahun ke atas ayah sudah banyak berperan nih, ngasih contoh. Kalau yang anaknya cowok sudah mulai diajak ke masjid, kenalin, diajak ngaji, ya, hadir di tempat-tempat yang baik gitu. Nah, itu. Walaupun di parkiran doang ya. Ini anak saya di parkiran doang. Kalau kesini mau berantem berdua tuh. Oke, saya setuju sih. Memang anak saya dua-dua cowok tuh. Itu niru banget saya gitu loh. Sekedar saya bilang, ini bapak habis fitness nih, dia ngikutin tuh. Kamu ngapain? Fitness. Padahal ceritanya udah minggu lalu gitu loh. Jadi penting banget peran ayah saatnya. Iya, betul. Dan mohon maaf teman-teman, memang faktanya begitu. Ketika istri saya ngomong, mungkin kayak biasa aja anak-anak, tapi ketika saya ngomong, iya bah, gitu. Memang begitu fitrahnya saatnya. Ya. Jadi ayah ini bahkan ada satu tema di buku parenting ya, bahwa ayah ini ya kunci memang. Kunci. Maka doanya gimana? Doanya Nabi Ibrahim ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu sinyal dari Allah bahwa kalau pengen anak yang soleh dan soleha, tugas ayah pertama mensolehkan siapa? Jadinya. Istrinya. Dulu ya. Oke. Jadi tugasnya berat memang suami ini ya, mendidik pasangannya, baru nanti berharap didikannya ini sukses. Nah, ada yang menarik nih ketika Nabi yang jarang pulang, tapi anaknya soleh. Ibrahim Ya. Nabi Ibrahim tiba-tiba boleh anaknya ya? Bener ya? Ya kan? Nabi Ibrahim itu kan sampai ada judul buku gini, ayah yang jarang-jarang gitu. Jarang pulang, jarang ngobrol, Tiba-tiba ketemu. dibeli anaknya. Beli anaknya. Tapi kok anaknya soleh ya? Oke. Mau disembelih dia ngomong sama gini, ayah, ya abatif al-matumar. Ayah kalau itu perintahmu kerjakan saja, gak usah ragu-ragu. Aku siap kok, aku ikhlas kok gitu. Padahal ayah itu kayak nggak orang sekarang. Ini ayah jarang ketemu, sekali ketemu malah pingin nyembelih gitu kan. Kok bisa itu? Nah, ternyata dijawab kuncinya Nabi Ibrahim itu sudah sukses mendidik istrinya. Sehingga ketika ditinggal di lembah tak bertuan, tidak ada fasilitas yang mencukupi, kan ujian dari Allah itu. Tetangganya belum banyak itu, tapi istri itu luar biasa mendidik Ismail dari bayi sehingga soleh seperti itu. Jadi lagi-lagi kuncinya adalah ayah yang sukses mendidik
masa Nadia itu. Ya udah menikah nih ya. Gimana? Tugas kelar dengan istri? Oke, Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih. Si istri ini solehah banget, Betul. tapi suaminya ini nauzubillah banget. Itu gimana, Ustadz? Itu ada atau ngada-ngada? Itu banyak, Ustadz. Banyak ya. Kemarin sudah dibahas ya. Kita pertemuan kemarin kan bahasnya ayah yang durhaka. Masih ingat gak? Serius, Ustadz? Berapa itu? Tapi bener ya? Iya. Oh, saya hilaf ya? Bulan kemarin ya. Orang tua yang durhaka ya. Orang tua yang durhaka. Tapi kan yang ngadu itu kan ayah itu ke Umar bin Khattab kan itu. Iya. Pada tema kemarin itu ada ayatnya yang saya bahaskan bahwa Allah sampaikan al-khabisu dalil khabisat, bahwa lelaki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Oke. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, dan sebaliknya perempuan yang buruk untuk lelaki yang buruk, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Ada pertanyaan tadi ini, kok bisa perempuan baik dapat lelaki Belum baik. Nah, itu rambutnya gitu ya, belum baik gitu ya. Apakah ayatnya keliru? Atau dia akan keliru apa gimana? Nah, kalau belum baiknya itu ketika sama-sama sebelum menikah, itu seperti kisah Nabi Nuh. Nabi Lut itu baik nggak? Nabi Nuh baik, super baik, sabar, super sabar. Dakwah 850 tahun, bayangkan. Nabi Lut sama. Tapi kenapa istrinya durhaka itu? Nah, itu ada yang itu menyampaikan begini. Itu sebelum nikah. Itu. Nah, setelah Nabi Nuh jadi nabi, istrinya nggak mau nurut dengan suaminya. Nah, kalau sebelum nikah bisa selevel ini, baik tidak baik atau buruk dengan buruk ini. Tapi setelah menikah, ini berarti tugas suami menghantarkan menjadi baik. Nah, pertanyaannya Mas Sofi tadi kayak Asia, Ya, sama Fir'aun. sama Fir'aun. Itu semua ladang pahala kalau sabar. Berarti mohon maaf nih, agak frontal ya. Lanjut terus nggak masalah ya. Yang penting sabar. Iya, kalau mau lanjut terus itu pilihan. Kalau suaminya sudah melampaui batas, pisah dengan baik-baik, itu pilihan yang baik. Kalau melanggar syariat terutama. Melanggar syariat. Jadi memang lelaki itu kalau sudah satu, dia sudah main tangan, ya, itu sudah cukup sebenarnya. Istri kalau menunggu dia mau baik gak sih, kalau nggak baik kita ke pengadilan boleh, namanya rafa itu, mengajukan cerai, mengajukan cerai itu boleh itu. Tapi kalau mau sabar, nunggu berubahnya, kan sudah bucin ya. Aduh, yang dipukulin tiap hari dia banyak ya. Pilih bersabar demi siapa seringnya? Ada yang demi anak, tapi Demi karena anak. demi cinta juga ada, Zat. Gitu ya. Jadi dia udah cerita kemana-mana kalau suami itu main tangan dan lain-lain, tapi ya masih aja balik, masih aja melahirkan. Nah, ada nggak? Ada. Itu sabar, berarti dapat pahala sabar ya. Kalau bertahan sabar. Nabi itu pernah ya. Ini sampai nanti gini, pentingnya proses sebelum menikah itu kita tahu calon kita itu. Dulu ada ini janda di zaman Nabi namanya Fatimah binti Qais. Di satu hari dia dilamar oleh dua lelaki. Dia bingung nih pilihan mana itu. Karena bingung datang ke Rasulullah ini. Nah, harusnya begitu memang, kalau bingung datang ke yang ngerti dua-duanya ini siapa gitu. Nabi nanya, yang lamar kamu siapa? Yang satu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Yang satu Abu Jahal. Nabi kenal dua-duanya kan, mengatakan, kamu kalau milih Muawiyah, dia lelaki yang lembut, penuh perhatian, tapi nggak punya duit. Wow, terang-terangan sekali Rasulullah. Rasulullah lama-lama udah nggak punya duit itu. Kamu kalau milih Abu Jahal, dia lelaki yang banyak uang, tapi nggak pernah naruh tangannya. Artinya apa? Gampang pukul dengan tangan. Waduh, pilih mana Mbak? Perhiasannya banyak nih, tapi kamu babak belur gitu kan. Tapi ada Ustaz, teman saya ada begitu kan. Iya. Dia terima uangnya, dia pakai emasnya, tapi ya dipukul juga Mas Alfi. Dan Nabi nggak maksa. Jadi silakan
anti istikharah, kamu istikharah. Oke. Nabi sudah kasih kisi-kisi gitu. Dan itu tidak gibah itu. Kenapa? Soalnya nggak ada bicara lanjutan ya, habis itu berhenti kan. Memberikan info agar nggak salah pilih kan begitu. Jadi kamu kalau pilih duit ya siap-siap, lakimu itu punya kekurangan, dia emosinan dan lain sebagainya. Mungkin maaf minum nggak cocok, ini kok pahit banget sih dibanting langsung. Duit 1 juta beli lagi. Aduh kok gitu banget. Atau kalau hidup cukup dengan cinta ya halus lembut gak punya duit itu akan menantang ya. Kita lempar ke netizennya bingung ya kan. Terus gimana? Kita sedih tapi nggak bisa posting kan. Tapi kalau bisa gitu. Aduh, jadi akhirnya gimana? Nggak dari WR lanjut dan detailnya itu milih siapa itu belum nemu saya itu. Yang jelas itu masuk di buku Riyadhus Shalihin bab ghibah yang dibolehkan. Ya, minta fatwa salah satunya untuk cari petunjuk ini calon saya yang mana ya, yang ini atau yang ini gitu kan. Diberitahu di dua-duanya, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau misalnya pilihnya C kan, kaya, lembut gitu. Amin gitu dong, amin dong. Gak ada yang mau nih, jomblo-jomblo mati nih. Amin gitu kan. Masya Allah. Ternyata zaman Rasulullah juga ada pilihan seperti itu ya. Tapi saya yakin sih teman-teman di sini ada mati Allah ini mungkin awalnya startnya dari sederhana dulu. Nanti lama-lama dimudahkan Allah rezekinya. Kan begitu kan pernikahan dua orang. Iya, pasti itu ada wa ankihul ayyam minkum ayatnya itu ya. Dan nikahkanlah al ayyam. Ayam itu bukan pitik. Ya. Okay. Ayam itu jomblo. Oke. Ya, jomblo itu bukan gadis saja. Duda janda juga jomblo selama tidak punya pasangan kan ya. Dan nikahkanlah para jomblo-jomblo itu. Dan perintahnya Allah begitu. Kalau takut miskin, yugnihu wa min fadli, Allah janji akan diberi kecukupan oleh Allah. Tuh, buat jomblo-jomblo Allah janji loh ya. Janji Allah. Ya kan cukup kan? Cukup dulu, cukup 2 miliar, cukup 3 miliar, nggak ada yang tahu teman-teman ya. Tapi memang serius sih, memang harus yakin dulu saja, harus percaya dulu dengan janji Allah ya. Penting yakin. Penting yakin loh. Dia yakin dia umbar loh kan. Teman-teman yang diwati Allah, kita kembali lagi ke tema nih. Jadi kembali lagi tugas pendidik ada di suami kuncinya. Ya. Ada penjelasan sebenarnya ya. Dr. Adi Khalid Ahmad Shantuti ya, dia buat bagian begini. Ada peran tadi suami, peran istri. Tadi rumah dulu nih, rumah, sekolah, lingkungan. Istri suami nanti rinci lagi di zoom lagi ya. Peran suami itu dia membuat blueprintnya, visi misinya. Dia mau kemana ini sekolah kita, nah dia mau kemana itu pengennya begini suami. Nah istri yang menerjemahkan nanti itu. Nah, jadi boleh kok suami jarang terlibat, tapi dia mengontrol terus karena keterbatasan tempat, waktu bisa jadi. Pernah dengar nggak khalifah yang keren banget namanya Umar bin Abdul Aziz? Iya, pernah ya. Dia yang orangnya belum lahir, Nabi sudah kasih tahu ini khalifah ini di zaman beliau kelak semua orang kaya. Sampai ada yang mau zakat bingung, dia seharian bawa emas tuh, keliling cari yang menerima nggak ada. Sekarang. Sampai dia sore pulang lagi. Nah itu di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. Mau tahu siapa Umar? Umar ini putranya Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan namanya. Ini cucunya Umar bin Khattab. Abdul Aziz itu orang Medina, kemudian jadi gubernur di Mesir. Pisahlah dengan Umar. Abdul Aziz ini ya. Umar tetap di Medina belajar bersama guru-gurunya. Dia sekeluarga ke Mesir si Abdul Aziz ini. Tapi Umar Abdul Aziz tidak pernah kehilangan info. Bahkan ketika satu hari Umar terlambat sholat asar. Gara-gara apa? Gara-gara dia isir rambutnya kelamaan. Jadi laki-laki calon khalifah itu bisa itu. Pas mandi dia di cermin lama banget, mungkin putar kanan, kiri, tengah itu kan. Bikin lama lah. Karena gundul di sana akhirnya. Sampai terlambat sholat asar. Ketahuan oleh gurunya. Gurunya namanya Kisan kan, ditanya, kamu kenapa terlambat? Nah itu dia jujur, tadi saya sisiran terlalu lama. Gurunya ngasih info ke ayahnya di Mesir itu.
dari Madinah. Dikirimlah surat lewat kurir tercepat. Hari ini Umar terlambat sholat asar gara-gara sibuk nyisir rambut. Sang ayah yang sangat perhatian ini, Abdul Aziz, langsung ngirim tukang cukur dari Mesir. Dikirim ke Madinah itu. Gundul rambutnya Umar. Bener kan? Nah, ribet terus dulu ya. Langsung digundul. Nah, ini menunjukkan bahwa cara kesempatan oke gak ketemu, tapi informasi terus ayah wajib tahu. Jadi ayah boleh di luar negeri, Mesir kan luar negeri dibandingkan Madinah kan, tapi informasi gak pernah putus, perkembangannya terus dilaporkan. Bahkan dia menghabiskan dana yang sangat banyak untuk pendidikan anaknya ini. Jadi suami jangan terima aja ya, harus tahu ya, perkembangan. Harus tahu perkembangannya itu. Kan kemarin ada pertanyaan istri saya, yang ini anak saya pertama itu umur 4,5 tahun, alhamdulillah tadi Allah masuk ke TPA umum Ustaz, masuk ke jadi 2 ternyata. Terus nggak detail dia tahunya kan. Terus istri bayar turun jadi 1 ya. Oh ya udah, saya gitu doang. Ternyata emang harus tahu kenapa harus turun gitu. Dan saya akhirnya nampil dia, kamu salahnya di mana sih? Ternyata salahnya cuma simpel aja di rida, jadi emang bisa di rida doang. Dan memang harus tahu ayah, dan harusnya ayah yang ngasih tahu berarti. Iya. Nah terus untuk mendidik Iqra nih baiknya siapa? Tugasnya ayah atau TPA tuh? Tanyaan pribadi ya, tapi juga untuk teman-teman yang pengen tahu mungkin. Kemarin juga kita bahas kan di tema orang tua yang durhaka. Berarti maksudnya jadi ayah yang durhaka itu ayah yang tidak bisa kan gini. Ceritanya kan si anak kan dimarahin sama Umar kan. Kamu ini durhaka gitu. Ingat, bakti sama orang tua itu perintah Allah gitu. Anak kemudian tunggu. Saya disalahin terus. Ada enggak hak saya dari ayah saya? Atau ada enggak kewajiban ayah kepada saya? Ada. Apa? Ada 3 kata Umar kan. 1, mencari ibu yang baik. oke, catat tuh, ya yang belum nikah terutama tuh dari Mencari ibu yang baik gitu. Baru ngomong 1, anak sudah nyela. Wahai Khalifah, syarat pertama sudah enggak diperankan ayah saya. Anda tahu ibu saya? Ini nggak menjelekkan ibunya ya, cuman menyesal kenapa kok nggak diperbaiki oleh ayah gitu. Anda tahu ibu saya, dia wanita majusi, penyembah api, akhlaknya buruk, tidak pernah dididik oleh ayah saya. Itu kesalahan pertama. Kedua, apa kewajiban orang tua? Kata Umar, kewajiban orang tua mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Tuh, jawab tuh. Kata anak ini. Poin kedua juga tidak diperankan oleh ayah saya. Ibu saya nggak bisa ngaji karena nggak dididik ayah saya. Bagaimana ibu saya ngajari saya baca Quran? Ibu saya nggak bisa baca gitu. Ini karena ayah nggak ngajarin ibu gitu kan gitu. Berarti salah siapa? Saya nanya Ustaz berarti harusnya kan nanya harusnya. Oke. Berarti boleh nih Mas Obin. Iya Ustaz. Ngasih apa namanya ngajarin istri tak suruh ke anak. Kalau mampu, kalau nggak mampu cari guru tuh istri. Tapi yang beli poster alif bata saya tak. Oh itu udah bener. Anak saya dari lahir saya beli poster, saya baca ini alif bata gitu, baru dia ngaji. Jadi saya duluan aman ya teman-teman ya. Kan yang beli tetap saya tuh kan sebagai ayah. Oke, jadi lagi-lagi peran suami yang utama. Betul. Kembali lagi ke peran suami teman-teman, suka atau tidak, ternyata bukan tugas istri. Bahkan kalau misalnya boleh belak-belakan, kita simpulkan memang kuncinya ada di suami. Iya. Mulai dari harus jaga harta halal, harus menjaga agar istri tetap beriman. Iya. Allah Akbar. Nabi Nuh itu gimana Zat? Akhirnya baiknya tetap sabar berarti ketika dapat pasangan yang tidak sefrekuensi berarti. Iya, ya itu atau belum frekuensi belum. Asia ya. Asia kita buka dulu cerita Asia ini. Asia itu kan menderita luar biasa sampai dia berdoa begini. Wa najini min Fir'aun, ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun suamiku. Itu sampai ada keterangan dari para ulama kalau istri sudah doa nyebut nama suami, kejahatannya itu plus nyebut namanya itu sudah di puncak kesedihan dan penderitaan itu. Soalnya gini suaminya, suamiku itu ya Allah biarkan dia nggak pulang sekalian gitu.
Saking menderitanya kan itu. Tapi Asia luar biasa. Dia masih bertahan, bahkan dia kemudian memilih untuk disiksa sampai meninggal dunia dan diganti oleh Allah dengan surga kan. Karena dia berharap suaminya akan berubah dan ternyata tidak berubah. Berarti semasa hidup beliau tetap mendoakan Fir'aun berarti. Dia karena didakwai tidak ada perubahan, di akhir doanya kan dia minta diselamatkan dari kejahatan Fir'aun. Tapi dia tetap dibunuh oleh Fir'aun ya. Kemudian tersenyum ketika melihat ke atas, ternyata sudah diperlihatkan itu rumahnya di surga di sisi singgasananya Allah gitu. Merinding saya. Nah kalau hari ini banyak perempuan yang bertahan begitu, ya tentu doa-doanya yang wajib dikuatkan. Karena gak mudah bertahan di suami yang kejam, yang gak menjalankan kewajibannya dan lain sebagainya itu. Alhamdulillah, semoga Allah jaga pasangan-pasangan kita semua, amin. Ustaz, berarti ini agak udah malam ya, agak frontal aja ya. Berarti orang yang pacaran itu yang hamil duluan nikah, wah, apa namanya? Balasannya nauzubillah besar banget kan ya. Udah anaknya nggak ada sosok ayah. Betul. Jadi dalam Islam itu memang ini ya, tidak ada dosa turunan sebenarnya. Nggak ada sih dosa turunan anak ikut nanggung, nggak. Cuman yang ada dampak turunan. Iya. Dampaknya anak gak ngerti apa-apa, dia kehilangan banyak hal. Dia kehilangan sosok wali. Ketika maaf ya, hamil di luar nikah itu nanti implikasi hukumnya banyak banget. Satu, anak itu bukan anak secara nasab, dia hanya biologis iya, tapi nasabnya hilang itu. Putus ya? Putus itu. Jadi nanti dia sebenarnya nggak bisa dapat warisan itu dalam Islam. Nggak boleh sebenarnya. Maaf ya, laki perempuan ketika sudah tunangan, maaf, seringnya kalau sudah tunangan kayak sudah Nikah ya? iya, sesuk saya mau dua gitu kata orang itu. Akhirnya maaf, hamil di luar nikah ini implikasi hukumnya satu, dia kehilangan nasab. Syarat warisan adalah ahli waris. Dia kehilangan waris itu. Dia seperti anak angkat, dapatnya hanya hibah, wasiat itu. Dia nggak dapat warisan. Yang kedua, dia nggak bisa dinikahkan oleh ayahnya kalau anak perempuan karena bukan walinya itu. Dia harus cari wali hakim, KUA dan lain sebagainya. Ini hukumannya memang dibuat begitu oleh Allah agar semua orang waspada terhadap perzinahan ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan sampai nauzubillah saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat ya kan begitu ya. Oke Ustaz, kembali lagi ke tema hari ini. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang mau tanya silakan ya, disiapin di kertas atau mau angkat tangan boleh ya setelah pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menguatkan diri sebagai suami kalau memang harus lebih berperan dalam pendidikan anak? Sedangkan pemahaman selama ini ya fokusnya nafkah gitu Ustaz. Betul. Ya. Jadi yang pertama tentu itu tadi yang saya sampaikan yang idealis semua ya, tapi idealisnya itu kan kadang nggak sesuai dengan realita. Jadi juga kita harus realistis. Kita sama-sama berangkat nikah itu belum paham kewajiban kan. Yang penting nikah aja, tiba-tiba jadi ayah nggak ngerti apa-apa, Masih muda lagi kan? masih muda, kerjaannya dia sudah merasa aku kan cari nafkah udah selesai gitu. Nah, alhamdulillah beriring tambahnya usia, tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah komunitas kan, akhirnya bertumbuh bersama. Nah ini wajib dipahami. Di sini ketika ayah belum mampu berperan sebagai peran optimal tadi, istri yang juga jangan lupa bahwa melengkapi itu kewajiban istri. Maka suami istri itu ibarat sepeda kalau kata dokter kata Mas Antun. Jadi sepeda kayu itu, ya, itu kalau dominan ngayuhnya ke kanan, suami terus nih lama-lama apa ini? Kanan terus. Ya kanan terus. Kalau dominan ke kiri, terus berarti kan kanan genjot, kiri genjot. Ya, ada yang mengatakan suami adalah nahkodanya, istri apa? Navigator ya. Ya. Nah, kalau supirnya adalah suami, istrinya navigatornya kan kosong ayo gitu kan. Jadi harus diskusi nih.
Maka tidak ada yang sia-sia itu salah satunya adalah suami yang bermalam-malam ngobrol gak penting sama istrinya. Ya. Sampai ketiduran terus disalahin, kamu tidur duluan gitu ya. Jadi ternyata, mohon maaf yang jomblo gak usah bayangin ya, masih jauh perjalanan kamu ya. Jadi ngobrol gak penting itu disukai oleh Allah itu. Itu penting ya? Gak penting itu, apalagi penting. Berarti ngobrol gak penting atau istilah itu betok ya, apa namanya sih? Bener ya? Ya gombal-gombal. Pilotok, nah, kamu gak tahu belum nikah loh kamu loh. Oke, pilotok itu penting ya Zat ya, berarti ya. Meskipun gak penting bahasanya ya. Iya. Tapi kalau isinya gibah gimana Zat? Boleh lah gitu. Karena itu paling enak kan. Nauzubillah. Oke, jadi perlunya sebelum tidur untuk ngomong yang gak penting. Ya. Dan ini kan, maaf ini bukan menjelekan janda, tapi Nabi itu pernah penasaran kan, ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdillah. Ini Jabir itu dekat sama Nabi. Suatu hari dia ngomong, Rasulullah aku udah nikah gitu. Kok baru ngasih tahu? Iya, khawatir ngerepotin jenengan kalau ngasih kabar-kabar kemarin. Kamu sama gadis mau sama janda? Sama janda gitu. Kenapa nggak sama gadis gitu? Hala tulaibuha wa tulaibuhu. Ya. Gadis itu kamu bisa nanti manja-manjaan sama dia bisa manja sama kamu gitu. Jadi intinya Nabi ngasih tahu nikah itu jangan serius-serius gitu loh. Tapi bisa cari yang gadis itu bisa banyak guyon cerita. Aisyah itu sering banget sama Nabi itu malah main boneka, bahas boneka loh. Bonekanya Aisyah dibahas. Ini apa? Ini sayapnya. Loh, masa kuda punya sayap? Kan Nabi Sulaiman juga kudanya bersayap. Nabi itu nggak penting nanggepin bonekanya Aisyah ini. Ini apa sih begitu? Pengen jalan-jalan nonton opera. Ketika orang-orang Badui sedang berlatih pedang-pedangan, perang-perangan, Aisyah nonton itu sampai Nabi dampingin terus itu. Dan nggak pernah Nabi ngajak pulang sampai Aisyah jenuh. Ayo pulang, Aisyah ngomongin, ayo Rasulullah pulang gitu. Terus begitu jadi childish di hadapan istrinya, seakan-akan kan beliau kayak lupa statusnya Nabi kan. Begitu mesranya dengan istrinya gitu. Tapi masalahnya kalau istri saya kesukaannya ngajaknya ke toko emas, dan saya bingung dan ya itu bukan itu lagi. Oke, teman-teman silakan mau tanya. Ada yang mau tanya silakan. Ya soalnya harga emas lagi naik Tan. Aduh, silakan yang mau tanya. Ya, boleh. Teman-teman silakan tentang tema malam hari atau ada yang mau curhat juga boleh ya. Oke. Sepertinya tidak ada masalah keluarga mereka ya, baik-baik semuanya insyaallah ya. Masih ayam dia. Iya. Jomblo ayam. Oke. Baik Ustaz. Jadi saya baru paham nih. Ternyata tugas laki-laki itu Masya Allah luar biasa. Jadi memang harus belajar dulu tante ya. Tentang persiapan pernikahan, setelah menikah dan menjadi orang tua itu seperti apa tuh lebih ke suami berarti. Betul. Jadi istri itu sebenarnya cerminan suami. Maka ada kan begini, teman-teman mungkin pernah reuni angkatan, ya. Mungkin masih ada yang campur putra putri kan, ada yang mungkin sama putri aja lah kita ceritanya ya. Ada yang setelah menikah dia tambah ceria, badannya seger gitu. Itu pasti suaminya perhatian. Oke. Ada setelah nikah, masya Allah kurus, kemudian wajahnya kumel, pakaiannya ala kadarnya. Padahal dulu modis banget itu. Yang lagi viral kemarin kan, dulunya cantik banget kan, sekarang kan apa adanya gitu. Itu mesti suaminya gitu ya, tak beres itu. Karena istri cermin dari suami juga. Ada yang menarik ketika sahabat Abdullah bin Abbas, ini ulamanya sahabat ini. Abdullah bin Abbas itu ulamanya sahabat. Sahabat sudah keren, ada ulamanya lagi. Abdullah bin Abbas itu, dia itu orangnya rapi banget itu. Kemana-mana harus keren tampilannya gitu kan. Ketika ditanya, Anda ini selalu nyetil itu apa inspirasinya? Istriku. Jadi dia berharap istri yang rapi, maka dia juga harus
rapi begitu. Karena aku suka istriku rapi, maka saya yakin istriku juga suka kalau aku rapi. Itu namanya suami yang tahu diri gitu, tidak nuntut terus, tapi dia juga memodali gitu ya. Pengen istrinya cakep, nggak punya modal ya, itu sama aja nuntut nggak ngasih. Oke, jadi nggak ada salahnya kalau saya jadi orang yang selalu tanya ke istri ya. Iya. Bagus begini apa begini, bagus begini begini gitu kan? Iya, Oh, gitu. tuh yang belum nikah tuh, ya hayal dulu, berhayal dulu nggak apa-apa. Jadi dia kalau pas mau berangkat kerja atau mau mana, saya bagus nggak? Padahal belum ada sayangnya. Oke, akhirnya ada yang nanya ya. Oke, langsung aja pertanyaannya. Bagaimana menghadapi laki atau ayah yang sangat patriarki? Misal, ayah selalu pegang teguh untuk mencari nafkah, sedangkan disuruh menjemput anaknya nggak mau karena ayah beranggapan bahwa peran dia sebagai ayah ya cuma mencari nafkah, disuruh bantu-bantu nggak mau. Wah. Tapi handphonenya dimiringin ya main game. Aduh. Ini Indonesia banget ini. Indonesia banget ya. Jawa, apalagi Jawa. Tuh, budaya patriarki tadi. Harus dihormati, ayah harus serius, nggak boleh main sama anak, nggak boleh bantu nyuci, nggak boleh bantu apa ini bersih rumah, itu patriarki namanya kan itu. Jadi seakan-akan dia turun derajatnya ketika harus nyapu, harus mengganti peran istri gitu. Padahal masya Allah, jadi solusinya gimana? Solusinya ngaji itu. Dia kasih kalau nggak dimasukkan dikirim apa itu pelatihan ya, kayak di mana tuh yang lagi viral tuh kan di China kan ya, yang malas-malasan dipelatihin ya. Jadi memang harus bantu istri tadi. Iya, kan kita contoh terbaik kan Nabi kasih tahu begini, kalau mengukur imannya bapak-bapak ini, imannya bapak-bapak ya, jadi gini, khiyarukum fi ahlihi. Jadi sekian banyak lelaki ini yang paling baik siapa? Adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah, baca Quran, sholat malam itu belum indikator iman yang baik. Kata Nabi, indikatormu hubungan sama istrimu, perlakuanmu sama istri kamu. Ini itu materi atau quotes favorit istri ini ya. menentukan banget. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana suami yang begitu? Ini berarti perlu pencerahan kan, bahwa memang pendidikan dulu di Jawa terutama ya, orang-orang Jawa itu memang begitu. Jadi harus makan harus diam, tidak ada komunikasi anteng di meja makan, harus ayah dulu, baru anak dulu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya Islam nggak begitu. Rasulullah itu begitu masuk rumah ya sudah, baju kenabiannya kayak ditanggalkan begitu. Suka ya guyon sama Aisyah, main-main, bahkan nggak penting-penting lomba lari, nyuci. Saya jadi barongsai tak sering dari rumah. Minumnya kadang di bekasnya minumnya Aisyah di bekasnya minum Nabi kan begitu. Selalu menunjukkan bahwa istri harus begitu. Jadi suami yang baik itu adalah mereka yang memberikan perlindungan, bikin nyaman. Jadi meratukan itu, jangan minta jadi raja tapi nggak pandai meratukan istri kan gitu. Oke. Kembali lagi menjadi tanda kutip pelayan yang baik untuk keluarga, terutama untuk istri ya. Jadi mencari nafkah tapi juga bantu istri gitu ya. Saya nemu beberapa curhatan juga ya bahwa anak tuh butuh melihat ayah ketika lagi tampil. Itu memang pride-nya beda, kebanggaannya beda ketika lagi tampil, mungkin apa puisi atau opera atau apa, ketika ayahnya nonton tuh rasanya beda ya. Mungkin banyak yang masih patriarki dan itu pasti ngaruh ke anaknya kan. Nauzubillah. Oke, ada lagi teman-teman? Oh, ini nanya pakai handphone, berarti biasanya handphonenya buat saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana jika pasangan suami istri salah satu pasangan, misal suami atau istri yang hijrah sehingga memiliki perbedaan pendapat dalam mendidik anak? Bagaimana cara menanganinya? Misal istri ingin anak perempuannya jadi model, tapi suaminya nggak boleh karena nggak sesuai syariat. Berarti model majalah hijab atau gitu ya? Oke. Iya.
Ini berarti belum ketemu ya. Belum frekuensinya belum ketemu. Ini berarti memang harus banyak ngobrol ini, harus banyak ngobrol ya. Jadi memang kuncinya itu memang di frekuensi harmonisasi gitu ya. Insya Allah kalau sering ngobrol akan ketemu, akan cair ya. Contoh paling gampang itu ya tentu kalau kita punya prototipe model ya, keteladan siapa begitu. Memang ayah tadi tema utamanya kan Qawwam itu pemimpin ya. Nah, leadershipnya kan dari seorang suami itu. Suami yang punya kekuatan memimpin, dia punya kecakapan, punya kemampuan meyakinkan istri. Ini pilihan ini bisa dipertanggungjawabkan gini, dan istri yakin gitu loh. Yang bikin mungkin istri tidak yakin itu suaminya tidak meyakinkan gitu loh. Iso tenan ora bojoku gitu misalnya gitu ya. Maka kalau ada yang seperti ini berarti harus dicairkan. Artinya sering diskusi, sering ngobrol, cari inspirasi begitu itu. Dan yang paling penting jangan merasa lebih baik gitu. Iya. Itu yang paling sering kita lupain itu. Saya pernah soalnya masa begitu teman-teman ya. Ya wis terima wae lah berarti ya. Oke, karena memang hadiahnya kan sesurga ya Ustaz. Betul. Jadi pasangan dalam Al-Quran itu, istri itu kan Allah bicara masalah istri itu kan tujuannya untuk sakinah. Apa sakinah? Tenang. Bahasa sakinah di Quran hanya dua. Satu untuk wanita, yang kedua untuk malam. Jadi malam itu setelah kita berjibaku dengan aktivitas siang hari yang penuh, mungkin pertarungan urusan ekonomi, pergulatan, mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Malam begitu sudah malam kita capek, istirahat, tenang. Pagi sudah fresh lagi. Harusnya begitu. Setiap suami punya masalah apapun di luar, begitu pulang lihat istri, masalah selesai. Seharusnya. Makanya sampai rumah, ya cucian banyak, tolong bantu. Gitu. Anakmu rewel, tolong bantu. Gitu. Khadijah itu diberi judul istri setenang malam. Jadi suaminya menghadapi musuh seberat apapun, begitu curhat sama Khadijah, dia punya solusi. Tenang suamiku, Anda orang baik, pasti Allah akan memberikan solusi. Saya punya ide begini. Itu istri luar biasa loh itu. Jadi tidak menambah beban atau tidak menanggut-nanggutin atau bahkan menyalahkan. Salah pun dewa Thomas pas begitu. Jadi istri yang hebat itu memberi solusi. Ada istri Nabi yang lain namanya Ummu Salamah, juga keren banget ini Ummu Salamah itu. Ini yang sangat bijak ini. Suatu hari Nabi itu kan pernah ngalah sama orang kafir, nggak jadi umroh, ditolak, Nabi pulang. Dan dalam perjanjian itu Nabi banyak mengiyakan keinginan mereka. Semua pada menolak. Abu Bakar hanya nanya, ya Rasulullah, semua pilihan ini perintah Allah? Iya. Baik, saya tidak pernah menolak. Yang lainnya masih kecewa itu. Sampai Nabi nanti nyuruh menyembelih ini hewan kurbannya kan. Ayo sembelih semua hewan kalian, gak ada satupun yang mau. Sampai nyuruh 3 kali, gak ada satupun yang bergerak. Nabi masuk rumah, pas di rumah itu Ummu Salamah. Dia cerita, Nabi curhat sahabat sudah mulai gak taat begini. Coba kalau Ummu Salamah model kompor gimana? Memang orang sekarang susah diatur gini gitu ya. Pindah gitu. Apa jawaban Ummu Salamah? Ya Rasulullah, mereka masih kecewa dengan keputusan Anda kemarin. Butuh waktu ya Rasulullah untuk menghilangkan itu. Saran saya gak perlu nyuruh lagi. Sekarang jenengan keluar, bawa pisau, kambingnya dituntun, bismillah disembelih. Bismillah Allahu Akbar. Dipraktekkan, sahabat melihat tanpa disuruh semua menyembelih hewan kurbannya itu. Itu Ummu Salamah, istri yang menenangkan, tidak nambahin opor untuk bakar. Jadi maaf ya, keren banget kan ini istri-istri Nabi itu. Jadi dan semua itu nanti. Nah, suami begitu, Rasulullah itu kalau ketemu istri-istrinya selesai kok masalah seberat apapun. Perang Khandaq musuh sudah dekat dan penggalian parit belum selesai. Pulang istrinya menenangkan, tenang, Allah bersama kita. Karena
kadang lupa loh suami itu loh dengan Iya. semua ilmunya itu kalau menghadapi masalah, kadang lupa dalil, lupa Allah dan lain sebagainya. Umar bin Khattab aja pernah loh itu diingatkan. Buat suami-suami ketika mau pulang dulu ya. Semoga makin memantau. Pulang dulu cari solusi ya, ternyata cuciannya belum selesai. Aduh. Welcome to the jungle. Oke, ada yang mau tanya lagi silakan. Oh boleh Mas, silakan. Karena nggak ada mic, jadi ada mic, boleh. Sebutkan nama, akun TikToknya apa? Langsung bilang. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya, Pak Ustadz. Jadi pertanyaan ini saya analogikan aja Ustadz, biar ini terlalu. Jadi